Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih wa syukran lillah haqqa syukrih. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa, pemerhati Qalbun Salim NTV Banyuwangi, dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan aktivitas yang kita laksanakan menjadi aktivitas yang barokah, manfaat, maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan sedikit mengkaji, menjelaskan tentang masalah ilmu. Tentang masalah keutamaan ilmu. Ilmu itu punya peran yang besar dalam kehidupan kita, baik mengenai urusan dunia maupun urusan akhirat. Dengan ilmu, urusan kita akan menjadi mudah. Dengan ilmu, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan segala bentuk macam aktivitas ibadah kita. Entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu haji, entah itu puasa, dan ibadah-ibadah yang lain, ini sangat membutuhkan yang namanya ilmu. Tanpa ilmu, ibadah kita di situ mardud, tertolak. Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh beliau Ibnu Ruslan, Syekh Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang tanpa ilmu dia beramal, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Ini
kita melaksanakan sholat tanpa didasari dengan ilmu, maka sholat kita tertolak. Kita mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari tentang tafsir-tafsir dari kandungan-kandungan daripada Al-Quran. Tanpa adanya ilmu, hasilnya akan membahayakan. Saya kasih contoh satu. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang menghukumi tidak dengan menggunakan hukum Allah, maka orang-orang tersebut termasuk orang kafir. Mengambil kesimpulan semacam ini, ya, menterjemah yang semacam ini tidak dibenarkan. Sehingga dengan terjemahan yang semacam ini, tanpa adanya ilmu, tanpa dengan melihat tafsirnya, ya, akhirnya muncul kesimpulan pemerintah yang tidak menggunakan hukum Islam ini dianggap kafir. Kenapa punya kesimpulan semacam ini? Karena dia mempelajari Al-Quran, mengambil sesuatu dari Al-Quran tidak pakai ilmu. Sehingga gampang mentogutkan orang lain, Pancasila togut, pemerintah togut. Ya. Berawal dari mana? Berawal tidak adanya ilmu. Pakai dalil Al-Quran, tidak pakai ilmu. Ini salah satu kesalahan yang fatal. Padahal yang dimaksud ayat ini tidak seperti itu. Artinya orang yang tidak menggunakan hukum Allah, ini kafir, faulaika humul kafirun, maksudnya kafirnya itu kafir secara lughatan, artinya melanggar. Bukan divonis orang tersebut kafir, begitu. Sama halnya kita enggak sholat. Apakah kita kafir? Sholat itu kan perintah Allah. Apakah kita kafir? Ya tidak. Kalau dia meninggalkan sholatnya hanya gara-gara males, itu tidak menjadi kafir. Hanya saja dia melanggar. Begitu. Ini salah satu contoh ketika kita memahami Al-Quran, memahami hadis tanpa adanya ilmu, maka berakibat fatal. Kita sholat tanpa ada ilmu, ya juga fatal. Sholat duhur dikerjakan 2 rakaat. Padahal dia tidak bepergian, dia tidak niat mengqashar dan lain sebagainya. Atau sholat duhur dikerjakan 3 rakaat. Nah ini bagaimana? Ya enggak bisa. Tertolak. Karena apa? Dia melaksanakan ibadah tidak dengan menggunakan ilmu. Sholat duhur jam 9 pagi. Yang semestinya adalah masuknya waktu duhur, ada waktu-waktu tersendiri. Dia kerjakan di waktu jam 9. Bagaimana? Ya gak jadi sholatnya. Masa sholat duhur jam 9. Dia berwudu. Ya harus pakai ilmu. Wudu ini di sini kunci. Wudunya sah maka akan merambat nanti sholatnya juga sah. Kalau wudunya sudah gak sah ya apalagi sholatnya. Makanya ilmu ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa adanya ilmu, maka amalnya
tertolak, tidak diterima, tertolak amalnya. Wudu semestinya kepala diusap atau sebagian rambutnya diusap, tidak diusap. Sengaja dia tidak mengusap, bagaimana? Ya enggak sah wudunya. Wudu yang semestinya satu wajah, wajahnya harus rata terkena air. Malah enggak dibasuh, enggak rata membasuhnya. Bagaimana? Ya enggak sah wudunya. Wudu kadang membasuh kakinya, ya, hanya bagian atas saja, bagian luar dari kaki, sementara telapak kaki enggak dibasuh. Ini bagaimana? Air enggak rata, berarti ya enggak sah wudunya. Berangkat dari mana ini? Berangkat dari beramal tidak dengan ilmu. Makanya ilmu di situ sangat penting sekali. Kita melaksanakan puasa, ada ilmunya. Kalau enggak ada ilmunya, nanti puasa dimulai jam 8 pagi. Jadi segala bentuk aktivitas ibadah kita di situ membutuhkan yang namanya ilmu. Makanya ilmu ini wajib kita pelajari. Kita enggak dituntut semuanya menjadi kiai, tidak. Kita enggak dituntut semuanya harus menjadi ustadz, dituntut menjadi ustadz, tidak. Enggak boleh, kalau semuanya jadi kiai siapa terus yang akan menjalankan pembangunan? Kalau semuanya jadi ustadz, kacau hidup ini, kan begitu. Tidak, cuman kita walaupun enggak jadi ustadz, walaupun enggak jadi kiai, kita harus mengetahui ilmu-ilmu yang wajib bagi kita. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang jual beli, dan lain sebagainya. Baik pemirsa, kajian ini akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita. Kembali lagi kepada masalah ilmu, bahwa ilmu itu dalam setiap kehidupan kita itu butuh yang namanya ilmu. Sekali lagi, baik urusan dunia maupun urusan akhirat itu butuh yang namanya ilmu. Sekarang contoh lagi yang saya contohkan, butuh ilmu apa? Jual beli. Jual beli ini butuh ilmu. Bagaimana kita jual beli yang benar? Bagaimana cara kita menawarkan barang? Apa yang harus kita jual? Apa saja larangan-larangan dalam jual beli? Ini harus kita pelajari. Kapan mempelajarinya? Ketika Anda mau melakukan transaksi jual beli. Anda mau menjadi pedagang harus mengerti ilmunya perdagangan. Bagaimana perdagangan yang di situ dianjurkan, perdagangan apa saja, pedagang apa saja yang kita dilarang. Ini harus kita pelajari sebelum kita masuk memulai dagang. Jangan dagang dulu baru cari ilmunya. Ini repot nanti. Iya kalau dagangnya bukan sesuatu yang tidak bermasalah, aman-aman saja. Tapi nanti kalau dagangannya di situ bermasalah, misalnya ternyata Anda berdagang sesuatu yang tidak benar, dohirnya benar, tapi ternyata di situ perdagangan yang Anda perdagangkan tidak benar. Di situ misalnya ada unsur tolong-menolong terhadap agama lain dan lain sebagainya. Ini nanti kalau sudah mulai Anda sudah berjalan berdagangnya, Anda akan kesulitan untuk meninggalkan perdagangan tersebut. Makanya sebelum melangkah, baru di situ kita harus mengetahui ilmunya.
Mau berdagang harus tahu ilmunya berdagang. Mau sholat harus tahu ilmunya sholat. Mau kurban harus tahu ilmunya kurban. Begitu. Mau haji harus tahu ilmunya haji. Mau umroh harus tahu ilmunya umroh. Lalu kalau nggak tahu ilmunya, ya, kalau nggak tahu ilmunya nanti akhirnya umroh kita nggak sah, haji kita nggak sah nanti. Padahal berapa biaya yang harus dikeluarkan. Gitu. Oleh karena itu ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebenarnya ilmu itu nggak ada istilah ilmu agama, ilmu umum itu nggak ada sebenarnya. Tapi kalau kita mau mengistilahkan, oh ini ilmu umum, oh ini ilmu agama, monggo, nggak berdosa. Cuman sebenarnya ilmu itu ada ilmu umum, ada ilmu khusus. Gitu. Ilmu umum itu apa sih? Ilmu umum itu adalah sebenarnya ilmu agama yang kita pelajari itu sebenarnya itu ilmu umum. Ilmunya sholat itu ilmu umum. Semua orang Islam, ya, seluruh umat Islam harus mengetahui ilmunya sholat ini. Makanya ilmunya sholat ini ilmu umum. Ya. Apalagi zakat. Ini juga termasuk ilmu umum. Karena apa? Semua orang Islam harus tahu ilmunya zakat ini. Ini sebenarnya begitu, ada ilmu umum dan hukumnya ini fardu ain, ya. Ilmu masalah sholat fardu ain, wajib. Nah. Kalau ilmu khusus bagaimana? Ilmu khusus contohnya ya kayak ilmu pertanian, itu ilmu khusus. Ya harus kita belajari itu semuanya. Cuman sifatnya nanti di situ bisa fardu kifayah. Enggak ke semuanya orang itu harus mengetahui ilmu pertanian. Justru yang dikatakan ilmu umum menurut kebiasaan kita itu adalah ilmu khusus. Dan justru yang kita katakan umumnya ilmu umum, ya ilmu agama itu ternyata ilmu umum. Begitu. Ilmu siasa, ilmu politik, ini harus dipelajari. Tapi sifatnya di sini khusus. Tidak ke semuanya orang harus belajar politik, hanya satu kelompok saja. Tidak ke semuanya orang harus terjun mempelajari ilmu politik, tidak. Gitu. Jadi sebenarnya ilmu kalau kita membagikan ada dua, ilmu umum dan ilmu khusus. Itu ilmu umum itu adalah ya ilmu agama itu sendiri itu adalah ilmu umum karena semua orang Islam butuh mengetahui tentang ilmu tersebut. Ilmu puasa, semuanya orang Islam harus mengetahui tentang ilmunya berpuasa. Makanya itu ilmu umum gitu loh. Ilmu kedokteran, nah itu adalah ilmu khusus. Enggak ke semuanya orang harus mempelajari ilmu kedokteran kan begitu. Oke. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Itu menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saking pentingnya ilmu itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Gitu. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Hadis ini sering kita dengar. Akrab sekali dengan kita. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tapi kalau kita kaji lebih lanjut bahwasanya hadis ini memberikan tekanan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa kita harus betul-betul semangat dalam mencari ilmu. Pertama lafadznya faridatun.
Tolabul ilmi faridatun. Lafat faridatun ini ada tak marbuto. Ini bukan tak litaknis, pemirsa. Ya. Bukan tak untuk memuannaskan, bukan. Ya. Di sini ada mubtada, mudzakkar, muncul khobarnya faridatun kok muannas. Sekali lagi, lafat faridatun tak marbutonya ini bukan litaknis, melainkan di situ faedahnya litakid, yaitu untuk menguatkan. Artinya bagaimana? Mencari ilmu itu enggak sekedar faridun, enggak sekedar wajib, tapi sangat wajib. Sampai di sini oleh Rasulullah dikasih tak marbuto yang bertujuan litakid, untuk menguatkan. Jadi berangkat dari hadis ini bagaimana? Bahwasanya mencari ilmu itu sangat wajib atas tiap-tiap orang Islam. Di sini enggak ada wa muslimatinnya, tapi itu sudah mencakup ke situ. Tetap juga perempuan juga diwajibkan untuk mencari ilmu. Gitu. Jadi sangat wajib, tidak sekedar wajib, sangat wajib kita mencari ilmu. Dan kenapa demikian? Manfaatnya ilmu lagi. Manfaatnya ilmu di situ manfaatnya tidak hanya kepada diri kita, melainkan juga kepada orang lain. Manfaatnya ilmu. Kalau kita berzikir, baca la ilaha illallah, baca hasbunallah, itu manfaatnya pada diri kita. Ya. Tapi kalau ilmu nanti manfaatnya juga pada orang lain. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Sesuatu yang merambat, memerentek, menjalar, itu lebih utama daripada sesuatu yang qasir, yang tidak merentek. Sehingga ilmu ini sangat-sangat utama. Kenapa? Karena manfaatnya akan terus. Kita sekarang misalnya belajar baca Al-Quran. Setelahnya kita bisa, maka kita akan mengajarkan pada orang lain. Maka orang lain bisa karena kita ajari. Kemudian orang lain yang kita ajari, dia juga akan mengajarkan kepada orang lain. Orang lain yang diajarinya, diajarkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain, diajarkan kepada orang lain, terus dan seterusnya. Ini manfaatnya terus berlangsung ilmu. Jadi ilmu lebih utama karena apa? Karena daripada ibadah-ibadah yang sesuatu yang lain, karena ilmu di situ berentek, menjalar. Al-muta'addi afdalu minal qasir. Jadi keuntungannya lagi bagaimana? Nanti yang mengajarkan, orang yang punya ilmu tersebut nanti juga akan mendapatkan transfer pahala. Itu yang kita kenal dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat semacam itu. Mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain. Bahkan disebutkan bahwasanya tolabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Mencari ilmu itu lebih utama daripada melakukan sholat sunnah, Ini. Ya kenapa kok lebih utama itu? Ya karena sholat itu faedahnya, manfaatnya qasir, ya. Terbatas pada siapa? Pada fa'ilnya, pada orang yang melakukan. Tapi kalau ilmu, manfaatnya terus mengalir, ya, merembet pada orang lain. Oke pemirsa, pemerhati Qalbun Salim, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada saat ini. Tadi dikatakan bahwasanya thalabul ilmi afdalu min sholatin nafilah. Bahwasanya mencari ilmu itu lebih utama daripada kita melakukan sholat sunnah. Tapi berangkat dari sini, dan juga tadi disebutkan bahwasanya dengan berzikir, kita berzikir dengan thalabul ilmi lebih utama daripada mencari ilmu. Tapi berangkat dari sini bukan berarti para pencari ilmu, para santri itu harus meninggalkan wiridnya, tidak. Harus meninggalkan sholat sunnah, tidak. Tidak pantas, itu justru tidak layam bagi, tidak pantas semacam itu. Walaupun posisi zikir itu lebih utama daripada posisi thalabul ilmi itu lebih utama daripada zikir, lebih utama daripada sholat sunnah, bukan berarti para thalib, para santri, para siswa, mahasiswa dan lain sebagainya harus meninggalkan zikir, harus meninggalkan sholat sunnah, tidak. Justru di situ dikomentari oleh para ulama, tidak pantas untuk para santri meninggalkan wirid, meninggalkan zikir, meninggalkan sholat sunnah, tidak pantas. Harus tetap dikerjakan, harus tetap dijalani. Gitu. Jangan kita nanti harus berpegang langsung mengambil keputusan mutung. Artinya bagaimana? Oh, mencari ilmu itu lebih utama daripada yang lain. Akhirnya gak gelem zikiran, berzikir gak gelem, baca sholawat gak mau, baca la ilaha illallah gak mau, baca hasbunallah wa ni'mal wakil gak mau, sholat duha gak mau, sholat tahajud gak. Bukan, itu tidak benar, tetap tidak bisa dibenarkan. Sekali lagi, memang posisinya thalabul ilmi semacam itu, tapi bukan berarti zikir-zikir, sholat-sholat itu harus ditinggalkan, tidak. Gitu. Jadi itulah pentingnya, sekali kita kembali kepada pembahasan kita, itu pentingnya daripada mencari ilmu. Baik pemirsa, pemerhati Qalbun Salim, dimanapun Anda berada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Annahu marra bisukil Madinah. Fawaqafa 'alaiha. Faqala ya ahlas suq ma'ajazakum. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya beliau di situ lewat di pasar Madinah. Kemudian beliau berdiri dan berkata kepada orang-orang di situ, di pasar, namanya pasar kan banyak orang ini ya. Apa yang melemahkan kalian? Apa yang istilahnya kalau bahasa kita, apa yang di situ membuat kalian malas, enggan, itu kenapa? Kemudian qalu wa madzaka ya Abu Hurairah. Para orang-orang waktu itu merespon dari perkataan Abu Hurairah, maksudnya jenengan niku napa? Kok sampean moro-moro dawuh kok ngoten niku. Qala dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsamu wa antum hahuna. Abu Hurairah menjawab, itu loh warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagikan di sana. Sampean kok malah ning kene iki lho. Kok gak melok ubyuk ke sana? Apa yang bikin sampean lemah? Apa yang bikin sampean males iku lho. Ning kono ini warisannya Kanjeng Nabi dibagikan kok sampean kok ada di sini. Ala tadhabuna fatahuduna nasibakum minhu. Kenapa kamu enggak pergi ke sana dan kamu ngambil bagian daripada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalu, kemudian masyarakat waktu itu berkata, wa aina huwa? Di mana? Tenggundi. Qala fil masjid. Abu Hurairah beliau berkata, di masjid. Warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagikan di sana. Tentang masjid ya. Sehingga fakharaju siro'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u.
qala fil masjid fa kharaju sir'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Kemudian para masyarakat waktu itu semuanya bergegas pergi ke masjid, ingin mengambil warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum malakum. Terus kemudian Abu Hurairah berkata kepada mereka, apa yang untuk kamu? Istilahnya awakmu untuk opo? Gitu kan. Kamu dapat apa? Istilahnya begitu. Faqalu, kemudian masyarakat waktu itu berkata, ya Abu Hurairah, qad atainal masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuksamu. Wahai Abu Hurairah, saya sudah datang ke masjid. Gitu loh. Untuk kita masjid, tapi teng mriku kok mboten nenten dum-duman napa-napa mboten nenten. Gaene dum-duman beras, gaene dum-duman kurma, gaene dum-duman harta peninggalannya Kanjeng Nabi, mboten nenten blas niku. Ya apa sampean niku kan begitu. Istilahnya kalau bahasa kita kan semacam itu. Kula pun tuh kita masjid lho, gak enek wong dum-duman sembako gak enek. Kata niku. Akhirnya wa ma ra'aitum fil masjid ahadan. Wa ma ra'aitum fil masjid ahadan. Apa kalian tidak melihat seseorang di masjid sama sekali? Pertanyaannya Abu Hurairah kepada orang-orang itu tadi. Faqala lahum Abu Hurairah wa ma ra'aitum fil masjid ahadan. Abu Hurairah berkata kepada masyarakat, sampean kok gak ruang blas ning masjid. Qalu bala. Nggih, ningali kula nggih, nonton tiyang teng mriku. Ra'aina qauman yusalluna wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Nggih kula ngertos wonten kathah tiyang teng mriku, wonten sing salat, nggih. Wonten sing maca Qur'an, wonten sing di situ mengadakan kalangan-kalangan semuanya itu kelompok-kelompok yang menyebutkan tentang halal dan haram gitu. Niku. Akhirnya faqala lahum Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata pada mereka, "Waihakum, fadzalika mirasu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Celaka kalian. Yaitu warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu warisannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu. Ya apa sampean niku kan begitu istilahnya kalau bahasa sekarang. Begitu loh. Jadi yang dimaksud Abu Hurairah di situ adalah yang dimaksud warisannya Rasulullah SAW itu adalah ilmu. Ilmu yang di situ diadakan di masjid. Ya. Majlisul ilmi di masjid. Majlis taklim yang ada di masjid. Wong-wong kabeh ubyuk ning pasar, gak ini sing mutu blas kabeh ning pasar. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, opo sampean kok males rono, ini kono nek dum-duman. Diomongin dum-duman itu loh, ini dum-duman warisannya Kanjeng Nabi podo budal kabeh. Gitu. Lek diomongin ngaji ngono kok ya berarti sekarang ya gimana? Kalau ayo ngaji di masjid ngono ya gak budal kira-kira. Tapi jejel lek diomongin ayo mangan-mangan ning masjid. Nah, ini baru orang-orang akan berangkat. Ini ternyata bukan hanya sekarang ini ya, bukan hanya sekarang, ini mulai zaman dulu sudah. Mulai zamannya sahabat Abu Hurairah sudah ada semacam ini. Begitu diadakan enek tum-tuman tunyo, tum-tuman warisan, budal kabeh semangat ning masjid. Begitu loh. Tapi lek enek kabar, enek pengajian ning masjid, gak enek sing teko. Jadi sekarang itu untuk mensiasatinya agar orang-orang masyarakat mau ke masjid, pengumuman jangan pengumuman pengajian rutin, enggak usah. Monggo nedo sareng teng masjid. Nah, insya Allah itu datang nanti. Habis makan atau sebelum makan adakan pengajian. Ini untuk memancing seseorang agar datang. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, niki wonten pembagian sembako teng masjid. Nah, jangan dibagikan sebelum acara pengajian selesai. Itu insya Allah datang. Tapi kalau hanya sekedar pengumuman, ya. Monggo mengidalu waktalipun pengajian rutin malam Sabtu misalnya. Yang datang ya itu saja.
Ya, yang datang itu saja. Jadi agar kalau jamaahnya itu ingin lebih banyak, ya diumumkan mengkidalu pengajian rutin ingkang dugi tiang setunggal ingkang dugi angsal arto setunggal atus sewu, insyaallah rame masjidnya itu nanti. Gitu ya, rame masjidnya itu nanti. Gitu. Jadi pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, ini mengisyarahkan bahwasanya kenapa Abu Hurairah mengatakan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibagikan di masjid, sementara kenyataannya di situ adalah majelis taklim yang ada, bukan pembagian sembako, bukan pembagian kurma dan lain sebagainya. Ini karena sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman wa innama warrasu al-ilma. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi di situ mewariskan ilmu. Oke, kita lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita tentang keutamaan masalah ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu. Kalian, kata Rasul, sesungguhnya kalian akan masuk pada zaman yang di situ banyak ahli fikihnya. Artinya ini ulamanya. Banyak ulamanya, banyak orang pinternya, banyak orang alimnya. Qalilin qurra'uhu, sedikit orang yang ahli membacanya, ahli qiraahnya. Wa khutuba'uhu, dan ahli pidatonya. Qalilin sa'iluhu, sedikit orang yang meminta-minta. Katsirin mu'tuhu, dan banyak orang yang memberi. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Amal di zaman tersebut itu lebih baik daripada ilmu. Ini zamannya para sahabat. Ini Rasulullah bersabda kepada para sahabat bahwasanya kalian akan masuk pada suatu zaman itu ulamanya wakeh. Ya. Tukang pidatonya sedikit. Ya. Khutbahnya sedikit. Kemudian proposalnya sedikit. Ya. Yang banyak adalah orang yang memberi, donaturnya banyak. Proposalnya sedikit, donaturnya banyak. Ini zaman kapan? Ini zamannya pada zaman para sahabat, pada zaman-zaman salaf dulu. Gitu. Sehingga al-amalu fi khairun minal ilmi, beramal di zaman tersebut itu lebih baik daripada ilmu. Ini maksudnya bagaimana? Sangke banyaknya ulama waktu itu. Sangke akeh ngilmu waktu itu. Sehingga al-amalu fihi khairun minal ilmi. Beramal pada waktu itu lebih baik daripada ilmu. Ini zaman dulu. Banyak orang jos, banyak ulamanya, sedikit tukang pidatonya. Begitu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sabdanya, wa sayati 'alan nasi, dan akan datang pada manusia, dan akan datang pada masyarakat. Datang. Mungkin ini sudah sekarang ini mungkin ini.
Zamanun masa qalilun fuqaha'uhu, sedikit orang ahli fikihnya, artinya ulamanya sedikit. Ya. Katsirun khutoba'uhu, banyak tukang pidatonya. Ulama sidik, ya. Kiai-kiai yang topnya itu sidik. Sing akeh apa? Katsirun khutoba'uhu, sing akeh tukang pidato. Qalilun mu'tuhu, sedikit donatur, sedikit orang yang memberi. Katsirun sa'iluhu, banyak proposalnya. Ini kira-kira sudah sampai atau belum kita ini sekarang? Kayaknya sudah nyampe ini ya. Sudah nyampe pada zaman ini. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Sehingga bagaimana? Al-ilmu fihi, ilmu di zaman tersebut itu khairun, lebih baik minal amal, daripada amal. Nah, ini menunjukkan bagaimana sangke krisisnya ilmu pengetahuan pada zaman tersebut. Ini. Bahkan dalam redaksi lain ada dawuhnya ulama, min alamati akhir zaman katsirul khutaba qalilul ulama. Tanda-tanda akhir zaman itu banyak tukang pinter pidato, sedikit ulamanya. Ini insya Allah kita sudah ada di sini, ya, sudah ada di sini. Ini kita perhatikan sudah. Ya. Banyak orang yang bukan kapasitasnya berkata, ya. Bukan ahli hukum ngomong hukum, bukan ahli tafsir ngomong tentang Al-Quran, hukum tentang Al-Quran, kacau, rusak. Ya. Yang lebih membahayakan lagi bagaimana? Justru orang-orang yang semacam ini, ya, yang dianggap alim oleh masyarakat umum. Pokoknya pinter ngomong, ya, apalagi tegas ngomongannya. Ya. Ini yang dianggap alim nanti oleh masyarakat, gitu loh. Yang dianggap pinter ini justru. Padahal kalau kita melihat daripada hadis ini, antara fuqaha dengan hutoba, antara ulama dengan hutoba itu ada perbedaan. Artinya seorang ulama, orang yang alim, belum tentu seorang hutoba. Berarti bisa disimpulkan juga, seorang hutoba, orang yang pintar pidato, belum tentu ulama. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ada ulama ya hutoba. Tapi ya sidik. Ya, sidik. Jadi ini kita sudah ada di zaman ini. Zaman di mana fuqahanya, ulamanya sedikit, hutobanya banyak. Kita nggak usah membandingkan ya Allah dengan ulama-ulama salaf dulu, mungkin kita kan nggak hidup di masa itu. Kita bandingkan saja ketika kita masih kecil lah. Ketika kita masih SD, seumuran saya ini, ketika masih SD dulu, saya ingat saya seorang mubaligh itu yang muncul ya Kiai Haji Zainuddin MZ. Itu. Sing liyo-liyone rapate ene, rapate ketok. Begitu. Yang nampak beliau dan ya top, ya nampak ya top. Tapi sekarang lain. Minta tukang pidato macam apa? Nah, tukang pidato sing campur miso, yo enek zaman sekarang ini. Bolak-balik misa miso ada.
Jangan lihat dah di YouTube itu. Tukang pidato, tukang ceramah tapi isinya pisuan tok kepada orang misa miso. Gitu. Dan ini sudah contoh menunjukkan bahwasanya antara khutbah dengan fuqaha dengan ulama itu beda. Dulu model apa sekarang? Tukang miso yo enek, wong pidato tukang miso. Wong pidato campur dalang yo enek. Tukang pidato campur musik yo enek. Wes macam-macam lah zaman sekarang itu. Nah ini kita menyikapi ini bagaimana? Ini kita sudah dikasih aba-aba oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita ini sesungguhnya akan datang pada suatu masa sedikit ulamanya, banyak tukang pidatonya. Lah yang harus kita lakukan bagaimana? Kita harus semangat dalam mencari ilmu. Kita harus Ya Allah, kita harus semangat tekun di dalam mencari ilmu. Terutama di situ ilmu umum. Artinya ilmu umum yang saya kasihkan tadi sebelumnya, yaitu ilmu yang di situ umum untuk semua orang Islam. Ilmunya sholat, yang kita kenal dengan ilmu agama itu adalah ilmu umum sebenarnya. Ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan saat ini, kita harus semangat. Jangan sampai kita teledor. Gitu. Jangan malah kita enggak semangat datang ke majelis taklim, jangan. Karena sudah dikasih aba-aba oleh Rasulullah bahwasanya akan datang suatu masa banyak tukang bidatunya, sedikit ulamanya. Kita harus lebih rajin untuk mencari ilmu, datang ke majelis taklim. Anak kita harus semangat, kita harus kasih dukungan, kita harus kasih dorongan agar semangat dalam mencari ilmu. Begitu. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Itulah salah satu bagian-bagian daripada keutamaan ilmu. Yang terakhir, ini keutamaan daripada ilmu, ya. Ada dawuh muta'allimun kaslanu. Ya, muta'allimun kaslanu. Pelajar yang malas. Turu tok misalnya di pondoknya. Muta'allimun kaslanu afdalu indallah. Ya, afdalu indallah min 700 abidin mujtahidin. Seorang pelajar, orang mencari ilmu, kaslanu, yang tidak semangat. Muta'allimun kaslanu, pelajar yang tidak semangat, malas lah. Itu lebih utama indallah, ya, daripada 700 orang ahli ibadah yang ibadahnya bersungguh-sungguh. Artinya maksudnya bagaimana nih? Ibadah yang bighairi ilmin mestinya. Ibadah yang enggak ada ilmunya, dia ahli ibadah, tenanan le ibadah, semangat le ibadah, tapi enggak ada ilmunya. Tidak pakai ilmu. Lah ini bagaimana? Lebih utama, ya, muta'allimun kaslanu, ya. Pelajar yang di situ pemalas, ya. Afdalu indallah, lebih utama indallah menurut Allah daripada 700 ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Artinya ibadah yang di situ ahli ibadah yang tidak pakai ilmu. Itulah keutamaan daripada ilmu. Dengan ilmu kita insya Allah akan bahagia di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu cinta pada ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu semangat hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan kajian kita menjadi kajian yang barokah, maslahah fiddin wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sa'idun fid dunya dan sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.